Umat Islam meyakini bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya di bumi, termasuk kaum jin. Meski memiliki ruang dan waktu yang terpisah dan berbeda dengan jin, pada dasarnya mereka sangat dekat dengan manusia. Kisah berikut ini termaktub dalam kitab Hawa Atif Al-Jan yang bersumber dari Said bin Jabir. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad hiduplah seorang laki-laki dari Bani Tamim. Laki-laki itu bernama Rafi bin Umair. Ia menceritakan awal mulanya ia memeluk Islam. Dikisahkan pada suatu malam, ketika dia dalam perjalanan dan ketika dia berjalan melewati padang pasir. Saat itu ia diserang rasa kantuk yang luar biasa hingga ia memutuskan untuk turun dari unta tunggangannya, dan menambatkan untanya. Kemudian ia pun langsung tidur. Sebelum tidur, ia terlebih dahulu mengucapkan, "Aku berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini." Dalam tidurnya ia bermimpi melihat seorang laki-laki yang ingin menyembelih untanya. Sontak ia pun terbangun. Begitu ia melihat di sekelilingnya ia tidak melihat seorang pun, maka ia pun menganggap itu cuma mimpi. Namun berulang kali ia mengalami mimpi yang sama. Saat terbangun lagi untuk kesekian kalinya ia tiba-tiba mendengarkan untanya meronta-ronta. Saat menoleh ia melihat seorang laki-laki yang perawakannya mirip sekali dengan laki-laki yang ia lihat di dalam mimpinya itu. Laki-laki itu memegang sebilah pedang di tangannya. Tak hanya itu, ia juga melihat lelaki itu sedang berkelahi dengan seseorang yang tampaknya lebih tua. Orang tua itu memegang tangan laki-laki itu sambil berusaha mencegahnya mendekati unta miliknya. Belum tuntas perkelahian itu tiba-tiba 3 ekor sapi liar tampak berlari mendekati keduanya. Orang tua itu lantas berkata kepada laki-laki tersebut, "Ambillah salah satu yang engkau inginkan dari sapi-sapi itu lalu pergilah. Anggap saja sapi itu ganti dari unta, temanku dari golongan manusia ini." Maka laki-laki itu pun lantas mengambil salah satu dari sapi itu lalu pergi meninggalkan mereka. Ternyata perkelahian yang ia saksikan antara laki-laki yang hendak menyembelih untanya dan lelaki tua yang mencegah agar untanya tidak disembelih itu bukanlah dilakukan oleh manusia, melainkan makhluk dari golongan jin. Kemudian orang tua itu menoleh ke arahnya dan berkata, "Apa yang engkau lakukan tadi? Jika engkau melewati lembah ini dan merasa takut akan diganggu, maka ucapkanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan Muhammad dari golongan penghuni lembah ini,' dan janganlah engkau meminta perlindungan kepada jin, sebab jin tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi." Kemudian Rafiq bin Umair bertanya kepadanya, "Siapa yang Tuan maksud dengan nama Muhammad itu?" Ia menjawab, "Muhammad itu seorang nabi dari bangsa Arab yang tidak di timur dan tidak pula di barat. Beliau diutus menjadi nabi pada hari Senin. Di manakah beliau tinggal?" tanya Rafi. Orang itu menjawab, "Dia Yasrib, Madinah, suatu daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurma." Maka keesokan paginya Rashid bin Umar langsung naik ke atas unta dan berupaya menemukan jalan ke Yasrib. Ketika sampai di kota itu ia bertemu seseorang yang kemudian melihatnya, dan barulah kemudian ia tahu, orang yang melihatnya itu adalah Nabi Muhammad. Kepada Rafi baginda Nabi Muhammad langsung menceritakan apa yang telah dia alami. Bahkan sebelum ia sempat menceritakannya, baginda Nabi Muhammad kemudian mengajak dirinya memeluk Islam, dan dirinya pun bersedia memeluk Islam. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa kenabian Nabi Muhammad bukan hanya diketahui oleh bangsa manusia saja, bahkan bangsa jin pun tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah.